Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu taqarrub ilallah. Semoga amaliyah taqarrub kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan bahasan pada hadis yang ke-35, yaitu tentang ukhuwatul Islam wa huququl muslim. Ukhuwah yang dilandasi dengan ikatan agama, yaitu ikatan Islam, serta hak-hak seorang muslim. Saya ulang bacaan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berisi tentang rambu-rambu, ya, rambu-rambu dalam ukhuwah Islamiyah. Agar rambu-rambu ini dipatuhi, ya, maka ada beberapa larangan, ya, hal-hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah, hal-hal yang dapat merusak keharmonisan dalam hidup bersama, ya, dalam hidup bersama, bersosial, bermasyarakat. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pada kalimat la tahasad, jangan saling hasad, saling dengki. Ya, penyakit hasud itu penyakit apa? SMS. Ya, apa itu? Senang melihat susah. Kebalikannya, susah melihat senang. Ya, kalau ada orang lain susah, dia malah senang. Kebalikannya, kalau orang lain senang, dia malah susah. Nah, itu penyakit hasud namanya. Ya, itu kalau menghinggapi seorang, maka bisa rusak, betul. Ya, persaudaraan bisa rusak, kekeluargaan rusak. Ya, dalam tatanan sosial, dalam bermasyarakat juga rusak. Tidak ada keharmonisan lagi. Ya, itu yang pertama, ya. Janganlah saling hasad. Yang kedua, wala tanajashu, jangan saling najas.
aslinya yang namanya najas itu dalam jual beli. Jadi orang pura-pura beli, pura-pura menawar hanya untuk menaikkan harga, untuk menaikkan harga. Tapi sebenarnya mereka itu ada komplotan yang disengaja, merupakan kawanan daripada pedagang itu sendiri. Jadi mereka pura-pura nawar tinggi supaya pembeli yang sebenarnya, calon pembeli yang sebenarnya itu akan terbawa, terpengaruh. Oh, dia aja berani satu gelas nih bisa dihargai 20.000, itu. Nah, karena orang-orang ini pada berani pura-pura beli, udah 20.000 saya beli satu, beli dua, beli tiga. Terpengaruh ini orang yang sebenarnya mau beli, padahal gelasnya harganya cuma di bawah 10.000, gitu ya. Itu contohnya begitu. Ini aslinya dalam jual beli begitu. Mungkin di jual beli modern itu sudah jarang ditemui. Rata-rata di jual beli di pasar tradisional, itu masih banyak yang model seperti ini. Karena sekarang jual belinya modern pakai online, ada juga, Pak. Ya kan? Biasanya kan dilihat daripada komentar pembeli, itu komentarnya. Oh, barang ini bagus. Sehingga orang yang baru buka, misalnya saya buka nih mau beli apa? Mesin pompa merek A. Buka, oh komentarnya bagus-bagus tuh. Berarti barang ini bagus. Padahal mereka cuma komen doang. Nah, supaya apa? Supaya orang lain itu terpengaruh. Kan biasanya kalau mau beli dengan online itu kan lihat komentar. Kalau komentarnya bagus, berarti barang ini bagus, positif itu. Tapi kalau komentarnya jelek, itu berarti jelek. Itu bisa masuk dari sini. Orang pura-pura beli, pura-pura sudah menggunakan produk tersebut, padahal itu cuma untuk menaikkan pasar, sehingga orang yang belum menggunakan sama sekali itu terpengaruh untuk membelinya. Ini contoh di sistem perdagangan jual beli di era sekarang ini kan kebanyakan online, Pak, beli apa-apa online. Ini menunjukkan bahwa pasar semakin dekat, itu begitu. Pasar semakin dekat. Dulu ke pasar butuh biaya banyak, butuh waktu banyak. Sekarang ke pasar sambil tiduran. Ya kan? Ke pasar sambil tiduran. Klik jadi diantar barangnya. Beli makanan nggak perlu desek-desekan lagi. Langsung diklik jadi. Diantar sama. Nah, ini contoh-contoh. Jadi najas. Tapi kalau benar itu komentarnya sesuai fakta, ya nggak apa-apa. Dikhawatirkannya tadi dikhawatirkannya itu hanya najis saja. Sama seperti dalam jual beli yang secara langsung. Nah, pengertian najis secara umum itu yang lebih luas tentunya dari sekedar dalam jual beli, adalah segala bentuk penipuan. Tafsirun a'am min lin-najis. Tafsir yang lebih umum dari najas itu. Bahwa dalam hadis tadi wala tanajasu bisa ditafsiri dengan tafsir yang lebih luas daripada sekedar jual beli, tapi semua bentuk penipuan, karena itu kan menipu, al-mukhada'ah itu menipu,
maka dimaknainya jangan saling menipu. Ya, la tatakhada'u, ya, wala yu'amilu ba'dukum ba'dha bil makri wal ihtiyal. Jangan bermuamalah, berinteraksi satu di antara yang lainnya dengan cara makar, ya, dengan cara tipu daya, ya, menipu sama lain, baik dalam urusan jual beli maupun yang lainnya. Dan yang pengaruhnya lebih dahsyat lagi, hadirin rahimakumullah, adalah tipuan dalam politik. Itu pengaruhnya lebih dahsyat. Kalau dalam jual beli, yang ketipu 1-2 orang, dampaknya itu yang rugi, ya, hanya orang yang butuh barang ini saja. Tapi kalau najasnya dalam bidang politik, itu yang dirugikan banyak orang. Ya, misalnya saya tidak layak sebenarnya untuk jadi calon pemimpin Bekasi. Tapi tim saya itu memanipulasi supaya terlihatnya bagus, terlihatnya memiliki kapasitas, terlihatnya luar biasa. Sehingga, ya, orang yang tidak tahu tentang latar belakang saya itu terpengaruh, ya, terpengaruh memilih saya. Padahal yang sebenarnya aslinya tidak seperti itu. Model pencitraan itu. Ini najas dalam bidang politik. Yang pengaruh dampaknya itu bukan hanya 1-2 orang yang dirugikan, tapi bisa ribuan, jutaan, bahkan bisa seluruh penduduk negeri itu dirugikan akibat daripada najas dalam bidang politik. Nah, ini lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Ya, karena seringkali kita membahas mengenai najas itu hanya dalam perdagangan tradisional, di pasar-pasar tradisional yang hari ini atau hari-hari ini sudah semakin jarang, ya, model najas yang, ya, diobral, ya. Padahal nggak diobral, itu memang harganya segitu. Ya. Coba aja, Pak. Diobral, ngabisin. Iya, ngabisin, ntar habis juga ngambil lagi. Itu bohong. Bilang ngabisin. Sehingga orang terpengaruh kan. Wah, ini ngabisin, besok nggak ada lagi. Udah besok aja segitu lagi. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau dalam pasar tradisional itu ya seperti itu najasnya. Merembet lagi, ya. Najas melalui medsos, najas melalui link, ya, aplikasi, ya. Lebih luas lagi dan lebih bahaya lagi dampaknya najas dalam bidang politik tadi. Gara-gara najas, maka terpilihlah orang yang tidak kapabel, ya, terpilihlah orang yang tidak layak untuk memimpin, tidak layak untuk menjadi anggota dewan. Itu. Ini najas dalam bidang politik. Wala tanajasu. Berikutnya wala tabaghadhu, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Ya, al-bughdhu. Ya. Karena saling bermusuhan ini akan merusak jadi tatanan sosial. Sebab nanti setiap orang akan dianggap sebagai musuh. Asal beda dengan saya berarti musuh. Asal berani menyangkal atau berani berbeda pendapatnya dengan saya berarti lawan saya. Wah, ini bahaya. Ya. Karena tabaghud itu biasanya diawali dengan hal-hal yang kecil dulu. Ya, yang sepele. Ya. Dari perdebatan, ya kan, debat, ya, masalah kecil debatnya, tapi ternyata melebar, akhirnya apa? Bukan hanya berdebat dengan adu argumentasi, tapi sudah masuk pada, ya, adu fisik, ya, itu fisiknya berantem,
ya kan, akibatnya berantem, dari adu mulut jadi adu jotos. Ya. Wala tabaghadu. Ya. Wala tadabaru, jangan saling mendiamkan, meninggalkan saudaranya. Artinya di sini jangan saling membelakangi. Aslinya tadabur mudabarah itu saling membelakangi. Ya, tidak mau berjumpa. Ya, mendiamkan saudaranya. Ya. Biasanya kalau mendiamkan itu kan ada masalah. Ya, ada masalah, kemudian dua pihak tidak mau, ya, tidak mau bertegur sapa. Ini namanya mudabarah. Ya, maka dalam Islam hanya dibolehkan sampai 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tidak halal. Ya, kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam maka tidak boleh lagi, artinya tidak halal. Ya, tidak halal. Maka yang terbaik dari dua pihak itu adalah orang yang memulai atau mengawali mengucapkan salam. Ya, sebab apa? Lagi diem-dieman, yaitu kalau untuk memulai obrolan itu kan sulit. Tapi kalau yang pertama atau pihak satunya itu mengawali dengan mengucapkan salam, mau tidak mau menjawab, karena dia juga tahu menjawab salam itu wajib. Ya, mulai lagi sehingga terbuka obrolan seperti sebelumnya. Jadi kalau diam-diaman ada masalah, hanya boleh maksimal 3 hari 3 malam. Untuk selebihnya haram. Ya, maka harus segera ada islah. Ya, islah gitu. Dan yang terbaik di antara dua orang yang sedang diam-diaman itu adalah orang yang memulainya dengan mengucapkan salam. Ya, wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian dari yang lainnya menjual atau membeli barang dagangan yang sudah dijual. Jadi ya, larangan ini contohnya begini. Ya, ini barang sudah saya jual. Ya, barang sudah saya jual. Nah, dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Khiyar itu 3 hari ya, masa untuk menentukan lanjut atau tidak lanjut. Artinya boleh membatalkan. Ya. Nah, dalam masa khiyar ini kemudian ada pihak ketiga. Udah dibatalin aja itu, jual ke saya. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ya, jadi sedang dalam masa khiyar kemudian dibatalkan karena akan ada pembeli yang misalnya menawar lebih tinggi. Atau dalam masa penawaran, musawamah. Ya. Ini rumah lagi ditawar nih. Ya, lagi ditawar oleh si fulan. Ya. Belum putus, Pak. Belum putus ini belum selesai, belum deal. Ya, belum deal. Ya, harga ya, penawaran misalnya 400, kemudian dia permintaannya berapa? Ya, permintaannya 300. Ini belum deal, ya. Kemudian pihak ketiga datang, udah ke saya aja, bisa lebih mahal. 410 dia saya berani, ini rumah bagus banget. Gitu. Bahannya aja bata merah. Gitu. Ini nggak boleh begitu. Ya, harus apa? Sampai deal dulu, jadi atau tidak jadi. Ya, baru orang lain boleh menawar. Apa hikmahnya di sini? Ya, hikmahnya di dalam pengharaman ini karena dapat menyakiti orang lain. Ya, dapat menyakiti dan dapat apa? Merugikan orang lain. Ya, siapa yang gak sakit hatinya itu ya?
orang lagi nawar barang, diserobot orang lain. Ya, sehingga calon penjual ini beralih, yaitu ini namanya bai'i ba'du, al-bai' 'alal bai'. Ya, baik itu sedang dalam masa khiyar, ya, khiyar itu biasanya tiga hari, ya. 3 hari. Kalau 3 hari tidak kembali lagi berarti jadi selesai itu. Ya. Tapi dalam waktu 3 hari ini masing-masing masih boleh membatalkan. Ya. Nah, dalam masa khiyar ada orang lain masuk, ini nggak boleh. Ya, nah, termasuk jadi dalam masa penawaran, karena biasanya kalau barang-barang yang bernilai tinggi itu kan lama ya nawarnya, ya tawarannya lama. Beda kalau barang-barang yang harganya murah itu kan ya cepat. Jadi hikmahnya agar supaya terhindar daripada menyakiti saudara, menyakiti orang lain, atau menimbulkan bahaya, ya, bahaya bagi orang lain. Adapun bai'ul muzabadah, ya, bai'ul muzabadah. Kalau bai'ul muzabadah ini contohnya begini, ya, siapa yang berani membeli gelas ini dengan harga tertinggi? Ya, misalnya saya punya jam, terus saya lelang, ya, ada orang yang nawar 50.000, ya, kemudian ada yang nawar 60, ada yang nawar 70, ya, kemudian saya berikan kepada yang tertinggi yaitu yang 70. Nah, ini boleh karena belum deal, sama-sama belum ada kesepakatan. Ya, belum ada kesepakatan tawar menawar. Ini namanya muzabadah. Ya, kalau ini boleh. Ya. Wa sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ba'da as-sil' wa kana yaqul man yazid al-muzayadah, titiknya enggak kelihatan, al-muzayadah. Ya. Jadi Rasulullah pernah menawarkan barang, ya, kemudian ada yang menawar dari para sahabat itu, lalu Rasulullah mengatakan man yazid, siapa yang mau menambahi, ya, artinya bisa menawar lebih tinggi lagi, ya. Nah, ini model seperti ini boleh, ya, ya, biasanya dalam sistem pelelangan, asalkan harus tadi ya objektif. Jangan pelelangan tapi juga ada penipuan, ya. Nanti yang menang ada teman sendiri, atau yang menang join aja gitu, ya, itu nggak fair. Jadi agar supaya tidak menyakiti orang lain. Jadi asli kalau muzayadah itu seperti ini. Ini barang ini mau saya jual, siapa yang berani menawar lebih tinggi, saya buka dari harga sekian. Ya, nanti kan ada yang nawar terus, ya, siapa yang lebih tinggi lagi. Biasanya dalam acara-acara sosial, ya, karena ini hasil penjualan akan disedekahkan, akan didonasikan untuk rakyat Palestina, bisa. Ya, itu boleh seperti itu. Sistem lelang, ya. Ini namanya bai'ul muzayadah. Berikutnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya, dalam hidup bersama ini. Ya, hidup bersama bukan hanya sekedar sama-sama hidup, ya. Kalau cuma sama-sama hidup, tidak ada saling kenal, tidak ada saling interaksi, ya, tidak saling menghargai, itu cuma sama-sama hidup aja. Tapi hidup bersama itu banyak,
ya, hidup bersama itu lebih lebih nikmat, ya. Coba bandingkan kalau kita cuma sama-sama hidup, ya, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri, ya. Mau minta tolong ke siapa, orang semuanya pada sibuk dengan urusan sendiri, ya. Semuanya atau masing-masing dari warga, ya, itu mementingkan diri sendiri, ya. Yang penting saya, ya. Alias memiliki penyakit anania. Anania itu artinya egois, ya, keakuan. Ya. Kalau semua orang begitu, itu kan sama dengan orang hanya hidup untuk sendiri. Itu namanya sama-sama hidup. Ya. Tapi kalau hidup bersama itu memperhatikan orang lain. Ya, saya bisa dapat air banyak, apa enaknya kalau tetangganya nggak kebagian air gara-gara saya sedot dari pipanya. Dari pipa itu, pipa pump, ya, pipa pump pakai mesin, apalagi mesinnya daya sedotnya yang tinggi, ya. Sekali sedot saya bisa ke lantai 3, tapi tetangganya satu jalur, nggak ada yang bisa itu. Itu namanya orang pengen hidup sendiri, ya. Di sini nggak ada, ya. Itu akhirnya dia beli lagi tuh tetangga. Oh, kalau begitu saya mau beli mesin yang lebih kuat daya ini, ya. Kalau biasa aja pakai mesin yang kecil, ya, kayak mesin buat taman, ini beli lagi, ya, ketarik lagi tuh. Udah rusak itu, rusak sosialnya maksudnya, bukan rusak pumpnya, rusak, ya, sosialnya rusak. Ini namanya egois. Nggak boleh begitu, ya. Kalau hidup bersama itu ya bareng-bareng, ya kan, itu namanya jarpam, singkatannya apa? Pasokan air minim, ya. Iya kan, pasokan airnya minim, ya dikit, ya udah bareng-bareng dikecil, ya. Sedikit bareng-bareng sedikit itu, ya. Terus kalau biar naik ke toren atas gimana? Bikin lubang di bawah, ya, bikin tampungan, ya, sehingga semua, ya, tampungan di bawah, kemudian ditarik mesin ke atas, jadi nggak nyedot dari pipa, ya. Tetangga nggak terganggu kalau begitu, ya. Tetangga tidak terganggu karena apa? Disedotnya dari tampungan, ya, dari tampungan bawah kasih toren bawah, nanti untuk toren atasnya pakai mesin, ya. Jadi sama-sama tuh, sedikit yang lain sedikit ya ikut sedikit, kan ketampung dulu. Dicontoh aja Pak, di sini kan sudah, ya, bagus gitu. Ya, itu di negara lain aja begitu, ya, main tarik-tarikan itu, ya. Ada lagi Pak, sampai, ya, saya sering ngelewatin itu, sampai kebuang-buang itu airnya dari torennya itu, sampai kebuang-buang, ya, karena dia sedot pakai mesin, ternyata pelampung atasnya sudah rusak, sehingga kan air meluap, ya. Padahal yang lainnya pada kekurangan air, ini air kebuang-buang ke jalan. Ada di situ, ya, suka ada, ya, sering kejadian. Alhamdulillah di sini nggak ada itu, ya. Ini patut disyukuri, ya. Di masjid ini nggak ada. Ya. Jadi sifat yang seperti ini yang mesti dikikis tadi, ya, dengan hidup bersama. Jadi kita itu hidup bersama, bukan sama-sama hidup. Itu kalau sama-sama hidup nanti hanya mementingkan diri sendiri. Tapi kalau hidup bersama, saling menghargai, ya, saling membantu. Kalau saya butuh air, berarti tetangga juga butuh air. Kalau saya butuh bersih, berarti tetangga juga begitu.
butuh bersih. Ya, itu. Kalau saya pengen nyaman, berarti tetangga juga sama pengen nyaman. Jangan saling mengganggu kalau begitu. Ya, jangan saling mengganggu. Ini ada di suatu tempat, ya, bukan di Kabupaten Bekasi. Ya, ada di suatu tempat. Tipe rumahnya sama lah. Tipe rumah perumahan itu kan 36 gitu. Sama tipenya 36. Tipenya 36. Kalau tipe 36 itu kan garasi mobilnya cuma satu, Pak. Itu mobil standar. Itu mobil standar. Sehingga kalau dimasukin garasi tidak nongol ke jalan. Ini dia punya mobil 2 gede-gede. Ya. Ini saya lagi cerita, Pak, bukan cerita tentang di sini. Karena ada teman yang cerita, satunya di garasi, satunya di depan rumah. Pabarnya mobilnya gede, gitu. Tahu apalah terserah, ntar sedikitnya nunjuk, ya. Gede lah begitu, ya, bukan Ayla, bukan, ya, gede. Nah, terus di samping kanan kiri mobilnya takut kesenggol orang, dipasang pot, ya, pot itu di sini, ya, biar nggak kesenggol orang. Akibatnya apa? Tetangganya yang di sini, yang sebelah, mau ngeluarin mobil nggak bisa, sementara dia sedang tidur. Apa jadinya? Ya kan? Ini namanya mengganggu. Mau nyaman sendiri, mobil sendiri pengen aman, tapi tetangganya nggak bisa lewat. Itu. Mau pulang aja nggak bisa. Karena ini jalan, coba jalan perumahan itu kan kalau papasan, ya, mobil standar ukuran, ya, Xenia Avanza itu kan ngepas. Ya. Kalau sudah ditempati, ya, satu mobil yang besar tadi, ini nggak bisa lewat. Untuk belok itu nggak bisa. Belok dari rumah depan ke itu sulit. Itu kejadian begitu, ada di suatu negara itu. Ya, bukan di Kabupaten Bekasi. Ya, supaya jangan terjadi di sini. Ya, supaya jangan. Ya, karena hidup bersama itu saling menghargai. Ya, saling, ya, membantu, ya, bukan malah marah-marahan. Ya, akhirnya apa tuh? Gara-gara kamu saya terlambat. Ya, akhirnya marah-marahan. Kan gak enak marah sama tetangga, Pak. Itu hari ini marah-marahan, besok dia meninggal, apa jadinya? Ya kan? Apa mau ngubur sendiri? Ya, misalnya begitu. Ya. Jadi tetangga itu, ya, apa itu harus dihargai, harus dihormati. Makanya Rasulullah mengkaitkannya dengan keimanan, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Hormati tetangganya. Karena tetangga itu orang yang tinggal dekat dengan kita. Ya, orang yang tadi kalau dalam fikih itu, fikih tetangga, itu jangkauannya luas. Ya, 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, itu satu RW itu. Ya, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Nah, itu satu RW lebih. Ya, itu makanya ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Terutama tetangga dekat. Karena tetangga dekat orang yang berdampingan langsung dengan kita. Itu tidak boleh ada tetangga, ya, tersakiti oleh kita. Ya, itulah makanya ketika rumah-rumah kita itu rata-rata itu kembar siam. Ini tembok siapa? Ya kan, orang temboknya sama itu juga, kecuali yang sudah renovasi, yang belum.
Yang belum renovasi itu kan temboknya kembar sial. Ya. Satu batakok lagi. Ya. Pemisah antara rumah samping kanan samping kiri itu kalau yang belum renovasi itu kan sama. Ya, di paku sebelah tembus. Ketaranya itu. Ya, sebagai tetangga karena mau bikin sangkolan itu pamit dulu ke sebelah. Maaf ya saya mau maku nih ke tembok takut terganggu. Yang tiba-tiba jedar tetangga lagi tidur lagi. Ya marah lah. Itu. Ini nggak terjadi juga di sini. Ya. Tapi ya inilah realita dalam kehidupan kita kan seperti itu. Ya. Mau membangun pamit dulu sama tetangganya. Ya, etikanya begitu. Jangan main ngerobohin rumah. Ya, tetangganya nggak tahu menau, tahu-tahu kerobohan aja. Ya, puing-puingnya di depan lagi. Ya, puingnya di depan. Ada lagi yang puingnya itu buat nguruk tapi hanya sebatas rumah sendiri. Akhirnya model jalannya begini. Ya, nanjak turun lagi. Ya. Kalau yang lain kebanjiran dia aman. Ya kan? Ya aman, Pak. Orang dinaikin 1 meter. Ya. Yang lain kebanjiran, dia aman. Terus apa enaknya? Gitu kan? Gitu. Jalannya jadi nggak rata, naik itu. Jalannya naik. Ya, saking tingginya itu, ini saya lagi bukan cerita yang di sini ya, cerita di suatu tempat itu. Karena dilewati susah. Ya, kalau di sini kan enak semua dilewati. Ya, karena dilewati susah. Karena dia mau nanjak itu ngepres, ya. Akhirnya apa? Dia bikin ya urukan untuk bikin jalan itu makan jalan umum. Ya, agar landai itu. Ya, karena terlalu tinggi dia naikinnya sampai 1 meter. Ya, takut kebanjiran. Nah, ini artinya dengan tetangga tidak nyaman. Nah, itu pentingnya hidup bersama. Ya, bukan sama-sama hidup. Kita punya tetangga, ya, kita wajib menghargai tetangga itu. Meskipun non-Islam. Loh kan dia non-Islam? Iya. Ya, tetangga itu ada 3 tingkatan. Ya, tetangga itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, tetangga yang memiliki satu hak. Yaitu bertetangga tapi beda agama. Ya, non-Islam. Haknya apa? Haknya adalah saling menghargai, saling menghormati. Saling menjaga. Tidak boleh mentang-mentang itu nonis lalu biarin aja. Ya, udah tahu ada orang mencurigakan, biarin aja, bukan saudara kita. Ya, kan suka ada misalnya ada orang mencurigakan nih. Ya, nggak boleh. Karena itu tetangga. Ya, harus dijaga keamanannya. Tetangga yang kedua, tingkatan kedua yang memiliki 2 hak. Dia tetangga, orang yang tinggal dekat dengan kita, yaitu dan muslim, sama-sama muslim. Hak yang pertama adalah hakul jiran. Hak sebagai tetangga. Jadi saling menghargai, saling menghormati, itu hak tetangga. Yang kedua adalah hakul Islam. Hak Islam. Ya, sebagai muslim, sesama muslim punya hak. Ya, didoakan, ucapkan salam atau menjawab salam, diundang mesti datang, gitu ya. Ya, kalau dimintai nasihat ya nasihati, itu hakul Islam. Nah, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan tetangga memiliki 3 hak. Ya, tiga hak. Siapa ini? Pertama, dia
rumahnya dekat dengan kita, berarti tetangga ya. Itu. Kemudian yang kedua muslim. Yang ketiga kerabat. Kebetulan dia kerabat. Keponakan, kakak, adik, paman, itu tetangga. Itu haknya 3. Hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai muslim, yang ketiga hak sebagai kerabat. Hak kekerabatan, yaitu apa? Menyambung silaturahim itu. Hakul qarabah, hak kekerabatan. Ya, ini tetangga yang paling kuat ya dari segi hak-haknya karena memiliki tiga hak itu. Ya. Berarti kalau ini ada tiga-tiganya itu, maka ada langkah-langkah prioritas, yaitu dimulai dari yang memiliki 3 hak, 2 hak, kemudian yang memiliki satu hak. Ya, nah hak-hak itu harus ditunaikan. Ya. Kita bertetangga dengan non-Islam berarti haknya 1. Ya, kalau bertetangga dengan sesama Muslim haknya 2. Bertetangga dengan sesama Muslim dan ada hubungan kerabat maka haknya 3. Ya, nah ini yang mesti dipahami oleh kita. Jangan kemudian apa? Masalah sepele jadi besar. Ya, bahkan hubungan kekerabatan, yaitu hubungan kekeluargaan, jadi putus ya, gara-gara tadi ya, ada masalah yang kecil. Ya, ini hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang merupakan rambu-rambu ya, rambu-rambu dalam hidup bersama dalam ukhuwah Islamiyah. Hakul Islam, agar setiap kita sebagai muslim tentunya ya, memberikan hak orang lain ya, dan orang lain pun memberikan hak kita sama sebagai muslim ya. Jadi 2 sisi ya, saling ya. Maka tadi larangan-larangan untuk saling membenci, saling bermusuhan, maka perintahnya kebalikannya. Ya, larangan saling membenci berarti agar saling mencintai. Hindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan. Ya, hindari segala bentuk tindakan, ucapan yang dapat menimbulkan permusuhan di antara sesama. Ya, hindari ya, misalnya apa? Ya, mabuk. Karena mabuk dapat menimbulkan permusuhan. Perjudian ya, dapat menimbulkan permusuhan dan lain-lain hal itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan banyak hal ya, yang terkadang kalau kita tidak saling paham, tidak saling mengerti satu sama lain, hal yang sepele akan menjadi besar. Jadi masalah besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian si kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.